menjelaskan secara komprehensif konsep work life atau pandangan hidup dalam ekonomi Islam. Bagaimana pandangan tersebut membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional? Jawabannya, konsep work life atau pandangan hidup dalam ekonomi Islam merujuk pada perspektif dan nilai-nilai yang mendasari sistem ekonomi Islam. Pandangan hidup ini berbeda dengan ekonomi konvensional dan memiliki beberapa karakteristik unik berdasarkan prinsip. 1. Tauhid. Tauhid adalah keesaan Allah sebagai sumber segala sesuatu dan tujuan akhir manusia. 2. Khalifah. Khalifah adalah manusia sebagai wakil Allah di bumi, bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam. Dan yang terakhir, 3. Akhirah atau kehidupan akhirat sebagai tujuan akhir, mempengaruhi keputusan ekonomi di dunia. Dan perbedaan dengan ekonomi konvensional. 1. Tujuan adalah ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia dan kebahagiaan akhirat. Sedangkan ekonomi konvensional fokus pada pertumbuhan ekonomi dan keuangan materi. 2. Nilai. Nilai adalah ekonomi Islam berdasarkan nilai-nilai moral dan etika seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Sedangkan ekonomi konvensional lebih fokus pada efisiensi dan keuangan. 3. Sumber daya. Sumber daya adalah ekonomi Islam mengakui sumber daya alam sebagai amanah dari Allah, sedangkan ekonomi konvensional melihat sumber daya sebagai komoditas yang dapat dieksploitasi. 4. Distribusi. Distribusi adalah ekonomi Islam menekankan distribusi yang adil dan merata, sedangkan ekonomi konvensional cenderung menghasilkan kesejahteraan ekonomi. Soal nomor 2, uraikan prinsip dasar ekonomi Islam yang membedakannya dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis serta contohnya. Ekonomi Islam memiliki prinsip dasar yang membedakannya dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Berikut beberapa prinsip dasar ekonomi Islam. 1. Tauhid. Tauhid adalah keesaan Allah sebagai sumber segala sesuatu dan tujuan akhir manusia. Contohnya, dalam ekonomi Islam, semua kegiatan ekonomi harus sesuai dengan ajaran Islam dan tidak boleh merugikan orang lain. 2. Khalifah. Khalifah adalah manusia sebagai wakil Allah di bumi, bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam. Contohnya, dalam ekonomi Islam, sumber daya alam dianggap sebagai amanah dari Allah dan harus dikelola dengan bijak dan bertanggung jawab. 3. Akhirah. Akhirah adalah kehidupan akhirat sebagai tujuan akhir, mengaruhi keputusan ekonomi di dunia. Contohnya, dalam ekonomi Islam, keputusan ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan akhirat dan tidak hanya fokus pada keuntungan duniawi. 4. Keadilan. Keadilan adalah keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan yang adil. Contohnya, dalam ekonomi Islam, zakat atau sedekah dan sedekah lainnya digunakan untuk membantu orang miskin dan meningkatkan distribusi kekayaan. Yang terakhir, larangan riba atau bunga karena dianggap tidak adil dan eksploitatif. Contohnya, dalam ekonomi Islam, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Contohnya, mudharabah sebagai alternatif dari bunga. Perbedaan dengan sistem ekonomi lain, kapitalis fokus pada keuangan individu dan pertumbuhan ekonomi, tidak memperhatikan keadilan sosial. Sosialis adalah fokus pada kesetaraan dan distribusi kekayaan, tapi tidak memperhatikan kebebasan individu dan
keadilan, moralitas, dan kesejahteraan umat manusia dengan memperhatikan kebebasan individu dan insentif ekonomi. Soal nomor 3, jelaskan secara singkat sejarah lainnya ekonomi Islam dan bagaimana perkembangannya dari masa Rasulullah SAW hingga era modern saat ini. Ekonomi Islam memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Dimulai dari masa Rasulullah SAW, berikut adalah ringkasan singkat sejarah lainnya ekonomi Islam. 1. Masa Rasulullah SAW 610 sampai 632 Masehi. Ekonomi Islam dimulai dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Rasulullah SAW sendiri menjadi contoh telaku dalam berdagang dan mengelola keuangan. 2. Masa 10 Khaulafaur Rasyidin 632 sampai 661 Masehi. Setelah Rasulullah SAW wafat, Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali melanjutkan ajaran ekonomi Islam dan mengembangkan sistem keuangan yang adil dan transparan. 3. Masa Umayyah 661 Masehi sampai 750 Masehi. Dinasti Umayyah mengembangkan ekonomi Islam dengan membangun infrastruktur, meningkatkan perdagangan, dan mengembangkan sistem keuangan. 4. Masa Abbasiyah 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Dinasti Abbasiyah melanjutkan perkembangan ekonomi Islam dengan mengembangkan sistem perbankan, asuransi, dan perdagangan internasional. 5. Masa modern abad ke-20, ekonomi Islam mengalami kebangkitan kembali dengan berdirinya negara-negara Islam modern dan mengembangkan sistem keuangan syariah. 6. Era kontemporer abad ke-21, ekonomi Islam terus berkembang dengan munculnya bank syariah, asuransi syariah, dan instrumen keuangan syariah lainnya. Perkembangan ekonomi saat ini, bank syariah telah menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling cepat berkembang di dunia. Sistem keuangan syariah telah diadopsi oleh bank negara, termasuk negara-negara non-muslim. Ekonomi Islam telah menjadi salah satu alternatif bagi ekonomi konvensional dalam menghadapi krisis keuangan global. Dengan demikian, ekonomi Islam telah mengalami perkembangan yang signifikan dari masa Rasulullah SAW hingga era modern saat ini, dan terus menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang penting di dunia. Soal nomor 4, bandingkan kebijakan ekonomi Khalifah Umar bin Khattab dengan masa Khalifah Abu Bakar. Bagaimana kebijakan mereka mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Islam. Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab memiliki kebijakan ekonomi yang berbeda, namun keduanya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Islam. Khalifah Abu Bakar 632 Masehi sampai 634 Masehi. Kebijakan ekonomi mengelola keuangan negara dengan transparan dan adil, mengalokasikan 1/5 dari harta rampasan perang untuk kepentingan umum, membangun infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip keadilan dan kesejahteraan. Abu Bakar menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam mengelola keuangan negara. Beliau juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat, terutama yang lemah dan miskin. Khalifah Umar bin Khattab 634 Masehi sampai 644 Masehi.
kebijakan ekonomi, mengembangkan sistem perpajakan yang adil dan efektif, membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengalokasikan 1:5 harta rampasan perang untuk kepentingan umum dan 5/5 untuk kepentingan masyarakat. Terus mengembangkan sistem kesejahteraan sosial seperti bantuan untuk orang miskin dan yatim piatu. Prinsip keadilan dan kesejahteraan. Umar bin Khattab menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Beliau juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat, terutama yang lemah dan miskin, dan mengembangkan sistem kesejahteraan sosial yang efektif. Perbandingan kebijakan ekonomi, Abu Bakar lebih fokus pada pengelolaan keuangan negara yang transparan dan adil, sedangkan Umar bin Khattab lebih fokus pada pengembangan sistem perpajakan dan kesejahteraan sosial. Dan Abu Bakar mengalokasikan 1/5 dari harta rampasan perang untuk kepentingan umum, sedangkan Umar bin Khattab mengalokasikan 1/5 untuk kepentingan umum dan 4/5 untuk kepentingan masyarakat. Keduanya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Islam. Namun, dengan pendekatan yang berbeda, Abu Bakar lebih fokus pada keadilan dan transparansi, sedangkan Umar bin Khattab lebih fokus pada kesejahteraan dan kesejahteraan sosial. Lanjut soal yang terakhir. Nomor 5, menurut Anda, bagaimana potensi dan tantangan ekonomi Islam di Indonesia saat ini menjadi alternatif sistem ekonomi modern? Jelaskan dengan argumentasi teoritis dan contoh fenomena yang nyata di Indonesia. Ekonomi Islam di Indonesia memiliki potensi dasar untuk menjadi alternatif sistem ekonomi modern. Dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi pasar yang sangat potensial untuk pertumbuhan ekonomi syariah. Potensi ekonomi Islam di Indonesia. 1. Pertumbuhan ekonomi syariah. Indonesia menduduki peringkat ketiga dalam Global Islamic Economy Indicator tahun 2023, menunjukkan pertumbuhan ekonomi syariah yang signifikan. 2. Industri halal. Indonesia memiliki potensi besar di sektor industri halal dengan nilai pasar dengan diperkirakan mencapai 2.800 triliun pada tahun 2022. Yang terakhir, keuangan syariah. Total aset industri keuangan syariah Indonesia pada akhir 2022 mencapai lebih dari 2.800 triliun, tumbuh besar 13,4% dari tahun sebelumnya. Tantangan ekonomi Islam di Indonesia. 1. Literasi keuangan syariah. Tingkat literasi keuangan syariah masih rendah, yaitu 9,14%, jauh tertinggal dari indeks literasi keuangan nasional 49,68%. 2. Sumber daya manusia. Penumbuhan sumber daya manusia atau bisa disebut SDM di sektor ekonomi dan keuangan syariah masih belum memadai. Yang terakhir, teknologi. Teknologi adalah singkatan adopsi teknologi masih belum memadai untuk menghadapi era digital. Terus contoh fenomena nyata di Indonesia. 1. Bank Syariah Indonesia atau BSI. BSI menjadi salah satu contoh keberhasilan implementasi ekonomi syariah di Indonesia dengan total aset yang mencapai 1.000 triliun pada tahun 2022. Contoh berikutnya, e-commerce syariah. Platform e-commerce syariah seperti Tokopedia dan Shopee telah berkembang pesat di Indonesia, menunjukkan potensi besar ekonomi syariah di era digital. Dengan demikian,
Kemudian, ekonomi Islam di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif sistem ekonomi modern, namun masih perlu mengatasi tantangan-tantangan yang ada untuk mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya, jawaban tugas UTS mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.